Intinya aja, satu inflasi. Intinya, inflasi itu kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik terus dalam kurun waktu tertentu. Jadi uang lo, lama-lama nilainya kayak makin gak ada harganya. Penyebabnya tuh ada banyak faktor, bisa dari permintaan kebanyakan, biaya produksi yang naik, kebanyakan duit di masyarakat, atau prediksi masa depan yang gambling. Dampaknya ke masyarakat apa? Daya beli jadi turun karena uang seolah makin kecil nilainya. Ini bakalan ngebuat pelaku usaha jadi bingung, mau jual berapa produknya kalau bahannya naik terus. Ciri-cirinya gampang, harga barang naik terus bukan cuma satu atau dua item. Dan yang pasti ngakibatin biaya hidup makin tinggi. Gimana ngatasinya? Pemerintah bisa lakuin ini, naikin suku bunga biar orang pada nabung, kurangin pengeluaran negara biar nggak makin panas permintaannya, maksimalin produksi dan distribusi biar barang banyak, harga nggak naik. 2. Deflasi. Deflasi itu kebalikan dari inflasi, harga barang dan jasa justru turun dalam kurun waktu tertentu. Penyebab deflasi, permintaan yang menurun drastis atau produksi yang kebanyakan. Dampaknya apa? Bisnis jadi seret, pengusaha rugi bisa sampai tutup usaha, PHK di mana-mana karena perusahaan nggak sanggup gaji karyawan. Ekonomi bisa masuk resesi kalau ini berlangsung kelamaan. Ciri-cirinya, nilai uang seolah naik, tapi ekonomi nggak sehat sama sekali. Cara ngatasin deflasi, turunin suku bunga biar orang mau pinjem uang dan belanja atau investasi. Tambah pengeluaran negara buat ngedorong ekonomi, bikin program bantuan supaya orang punya daya beli lagi. 3. Resesi. Resesi itu kondisi di mana ekonomi suatu negara ngedrop selama 2 kuartal berturut-turut alias 6 bulan. Penyebab resesi itu konsumsi masyarakat yang turun drastis, investasi lesu, ekspor anjlok. Krisis global atau pandemi, kebijakan ekonomi yang gagal. Dampak resesi, PHK massal karena perusahaan pada gulung tikar, pendapatan negara menurun, utang negara bisa naik, kemiskinan meningkat. Ciri-cirinya, konsumsi dan investasi turun, bahkan minus, selama 2 kuartal berturut-turut. Cara mengatasinya, kasih stimulus ekonomi ke masyarakat, turunin suku bunga, dorong UMKM dan industri lokal. 4. Depresi ekonomi. Depresi ekonomi itu resesi yang levelnya parah banget, luas banget dan lama banget, bisa bertahun-tahun. Aktivitas ekonomi jeblok, pengangguran gila-gilaan, harga kacau, bisnis ambruk dan kepercayaan masyarakat ke ekonomi udah nyaris hilang. Penyebabnya resesi yang gak ditangani dengan benar, kepanikan massal, kebijakan ekonomi gagal total, perang atau bencana global. Dampaknya apa? Pengangguran massal dan ekstrim, kelaparan dan kemiskinan meningkat tajam, bank dan perusahaan besar kolaps, harga-harga bisa nggak karuan, bisa naik banget atau anjlok gila-gilaan, stres sosial tinggi di masyarakat yang akibatin konflik, kriminalitas bahkan bisa picu perang. Ciri-cirinya, resesi yang berlangsung bertahun-tahun, data ekonomi yang minus terus-menerus, rakyat mulai kehilangan kepercayaan ke sistem pemerintahan. Cara nanganinya, stimulus besar-besaran ke masyarakat, bikin proyek supaya orang bisa kerja, reformasi sistem keuangan dan perbankan, kerjasama internasional, karena biasanya ini dampaknya global. 5. Monopoli. Ini bakalan jadi kalau cuma ada satu perusahaan atau pihak yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau jasa tertentu. Jadi nggak ada saingan, bebas nentuin harga, kualitas, bahkan aturan main. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual, nggak ada pesaing, nggak ada alternatif. Produknya nggak punya substitusi, harga ditentukan sepihak. Penyebabnya apa? Hak paten atau lisensi eksklusif, skala usaha terlalu besar, jadi pemain kecil nggak mampu bersaing. Praktik curang, saingan digusur dengan cara nggak sehat. Dampaknya, ada dampak positif dan negatifnya. Kita mulai dari positif dulu. Bisa efisien kalau dia profesional. Inovasi bisa muncul karena kontrol penuh. Negatifnya, harga seenaknya, nggak adil buat konsumen. Kualitas bisa jeblok. Inovasi mandek karena nggak ada tekanan dari saingan. Pasar nggak sehat, pemain kecil nggak bisa berkembang. Cara mengatasi atau mengontrol monopoli. Buat undang-undang anti monopoli. Buka akses buat pemain baru, awasi merger dan akuisisi supaya nggak jadi raksasa pasar. 6. Oligopoli. Intinya, oligopoli itu struktur pasar di mana cuma ada sedikit perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar. Mereka nggak sebanyak pasar persaingan, tapi juga nggak semonopoli itu. Tapi tetap aja, kalau mereka sepakat diem-diem, bisa guncangin harga suatu negara. Ciri-ciri oligopoli: 1. Jumlah pelaku usaha dikit. 2. Produk bisa homogen atau beda-beda dikit. 3. Masuk ke pasar susah. 4. Saling pengaruh. 1 naik harga, yang lain mikir-mikir juga mau ikut atau enggak. 5. Iklan
iklan gila-gilaan karena perang harga susah, jadi mainnya ya di branding aja. Kelebihan oligopoli itu efisiensi skala besar karena mereka punya modal dan teknologi. Stabilitas harga lebih terjaga, inovasi bisa terjadi karena perusahaan berlomba ngasih fitur atau kualitas. Resikonya, potensi kolusi atau kartel dibuat diam-diam sepakat ngatur harga. Harga bisa jadi nggak adil karena persaingan yang sedikit. Solusi untuk oligopoli, buat undang-undang yang bisa ngatur mereka. Bentuk KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, buat ngawasin jangan sampai mereka main mata. 7. Subsidi. Subsidi adalah bantuan dana dari pemerintah ke masyarakat atau produsen biar harga barang atau jasa jadi lebih terjangkau. Dengan tujuan biar rakyat kecil tetap bisa hidup layak dan ekonomi tetap jalan. Jenis-jenis subsidi ada banyak nih. 1. Subsidi barang, misalnya BBM, listrik, gas LPG 3 kilo, atau pupuk. Subsidi jasa, contohnya subsidi pendidikan atau kesehatan. Subsidi tunai, uang langsung kayak bantuan sosial gitu. 4. Subsidi produsen, buat bantu pengusaha produksi barang lebih murah. Alasan kenapa pemerintah ngasih subsidi, biar harga nggak memberatkan rakyat. Ngebantu sektor ekonomi strategis kayak pertanian atau energi, ningkatin daya beli masyarakat, ngurangin ketimpangan sosial, stabilin ekonomi terutama pas krisis. Dampak positifnya, rakyat miskin terbantu. Harga kebutuhan pokok lebih stabil, sektor produksi jadi bergairah, ekonomi daerah bisa berkembang. Lalu dampak negatifnya, beban APBN jadi berat karena duit negara banyak yang dipakai. Subsidi bisa jadi salah sasaran kalau nggak diawasi dengan benar, bikin ketergantungan di masyarakat atau industri, potensi penyalahgunaan dan korupsi. 8. Pasar bebas. Ini adalah sistem ekonomi di mana aktivitas jual beli diatur murni oleh mekanisme pasar dan gak ada campur tangan pemerintah. Harga produksi dan distribusi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Ciri-cirinya gak ada intervensi pemerintah, persaingan bebas dan terbuka, harga ditentukan oleh pasar, motif utamanya laba, konsumen bebas pilih, produsen bebas jual. Kelebihannya inovasi cepat karena semuanya bersaing, efisiensi tinggi, siapa yang bisa produksi lebih murah, dia yang akan menang. Pilihan banyak buat konsumen, pertumbuhan ekonomi bisa lebih kencang. Kekurangannya, kesenjangan ekonomi bisa melebar, monopoli bisa muncul kalau nggak ada pengawasan, eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. 9. Kartel. Kartel itu kesepakatan rahasia antar perusahaan sejenis buat ngatur harga, produksi, atau wilayah pemasaran. Tujuannya satu, biar mereka nggak saling banting harga dan tetap dapat untung gede. Jenis-jenis kartel ada banyak, kartel harga, kartel produksi, kartel pasar, kartel penawaran, dan kartel kondisi. Alasan kenapa kartel berbahaya, harga jadi nggak wajar karena nggak ada persaingan sehat. Konsumen dirugikan karena bisa jadi bayar lebih mahal dari seharusnya. Pemain baru susah masuk karena pasar udah dikuasai geng. Cara deteksinya, harga dari semua perusahaan mirip banget dan naiknya barengan. Produksi atau distribusi kayak dikontrol dari pusat.